Ya. Saya sapa dulu peserta Pak Haji. Ya, silakan. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat untuk berkumpul, bertatap muka, dengan mengundang Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ihsan MAG. Beliau adalah Sekretaris Badan Litbang Kementerian Agama. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya kepada Bapak Sekretaris, saya ucapkan banyak terima kasih Pak Haji. Bapak sudah berkenan bergabung dengan peserta dan panitia kami untuk pembukaan PDJJ Media Pembelajaran Berbasis IT, Pak Haji, yang akan dimulai pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan kurikulum vitae beliau, izinkan saya menyampaikan beberapa hal, Pak, tentang kepesertaan. Ya, jadi peserta kita ini, Pak Haji, jumlahnya 40 orang direncanakan, terdiri dari berbagai satker, Pak Haji, berbagai satker dari Provinsi Bali, NTB, dan NTT. Semua ada mewakili, Pak Haji. Itu. Dan selanjutnya dari seluruh satker ini itu terwakili 40 orang. Dan kita sudah masuk kegiatan PDJJ untuk khusus media pembelajaran. Ini yang angkatan ke-6, Pak Haji. Yang angkatan ke-6. Nah, nanti pada saatnya kami mohon kesediaan Bapak Haji untuk menyampaikan materi yang sudah kami sampaikan pada undangan kemarin. Ada salam dari Bapak Kepala Balai Diklat Kabupaten Pasar yang masih sedang juga membuka di luar daerah, Pak Haji. Terima kasih. Di mana? Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Pak Haji, dan saya persilakan Pak Haji mengelola dan membuka kegiatan ini sesuai dengan schedule yang kita sudah siapkan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Pak Haji. Terima kasih dan kami persilakan. Ya, baik. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para peserta diklat jarak jauh, media pembelajaran untuk guru, guru Sanawiyah apa Aliyah ini? Ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar dan sekitarnya, para Kasubag, para Widyaswara, dan juga JFU dan JFD di lingkungan BDK Denpasar, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para peserta diklat yang saya hormati. Yang pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan pertolongan, dan juga diberikan motivasi yang kuat untuk selalu berbuat yang terbaik untuk negara kita. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, kita menjadi masyarakat yang aktif, yang produktif, dan dinamis. Nah, kalau sudah aktif, produktif, dan dinamis, insya Allah kita bebas dari COVID. Karena imun kita naik. Yang berikutnya, yang kedua, semoga sholawat dan salam selalu terlimpahkan ini untuk yang Muslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, bahwa kita diberi kekuatan untuk selalu meneladani dan mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita mendapat syafaat dari hadirat Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan
sebelum saya membuka acara ini terkait dengan pembangunan bidang agama. Perlu Bapak dan Ibu sadari dan ketahui bahwa pembangunan bidang agama ini merupakan core business atau tugas pokok, tugas inti dari Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama itu tugas intinya adalah bagaimana melakukan pembangunan bidang agama. Bagaimana masyarakat Indonesia bisa beragama dengan baik, akhirnya menjadi masyarakat yang saleh, yang moderat, yang cerdas, dan unggul. Sesuai dengan visi Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah satu-satunya kementerian yang tidak ada di negara-negara lain. Karena Kementerian Agama yang ada di Indonesia ini mengurusi semua agama. Mulai Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Yang keenamnya ada strukturnya di Kementerian Agama. 6 agama itu ada strukturnya di Kementerian Agama. Sehingga Kementerian Agama mengurusi, mengayomi, melindungi semuanya itu. Beda dengan agama-agama lain, negara-negara lain, beda dengan negara-negara lain. Kalau negara-negara lain itu, apalagi kalau negara sekuler, nggak ada Kementerian Agama. Kalau negara-negara agama seperti Vatikan itu negara agama, itu khusus satu agama, Katolik. Ya. Kalau Iran misalkan itu khusus itu Islam. Ya. Itu urusannya bukan disebut dengan Kementerian Agama, tapi kalau di Indonesia Kementerian Agama itu mengurusi, mengayomi, melindungi semua agama yang ada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah istimewanya negara kita. Karena kita semua sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, sudah sepakat, sudah konsensus. Kita semua sejak awal kemerdekaan negara kita, sejak berdirinya Indonesia, seluruh tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka agama, dan seluruh pendiri bangsa ini sudah sepakat kita mendirikan negara Indonesia, dan negara Indonesia itu warga negaranya beragam. Macam-macam agamanya, macam-macam sukunya, macam-macam bahasanya, dan lain sebagainya. Kesepakatan itu merupakan janji seluruh pendiri bangsa bahwa kita mendirikan negara ini bersama-sama, hidup berdampingan, walaupun beda agama, walaupun beda suku, walaupun beda bahasa, kita semua diikat oleh suatu persaudaraan, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Ya. Dengan dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda, masih kita harus bersatu, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Aceh sampai Papua. Oleh karena itu, untuk melayani kehidupan umat beragama, didirikanlah Kementerian Agama. Maka di Kementerian Agama, ya, seluruh visi dan misinya itu terkait dengan pembangunan bidang agama. Seperti misi meningkatkan kesalehan umat beragama dalam menjalankan ajaran agamanya. Yang kedua, meningkatkan moderasi dan kerukunan umat beragama. Yang ketiga, meningkatkan layanan keagamaan. Ya, ini tiga misi itu semua terkait dengan pembangunan beragama dan sudah ada strukturnya. Karena di Kementerian Agama itu ada Dirjen Hindu, dan Dirjen Hindu terbagi jadi dua. Ada Direktur Urusan Agama, ada Pendidikan. Katolik juga begitu, Kristen juga begitu, Buddha juga begitu, Islam juga begitu.
Ya. Kalau Islam itu urusan agama saja. Yang pendidikan karena jumlahnya mayoritas banyak, maka Dirjen Pendidikan Islam itu tersendiri. Kalau Konghucu sama, Konghucu, Buddha, Hindu, Katolik itu sama semua. Jadi kita itu menjadi satu saudara dalam satu gedung, ya, dalam satu gedung bersama-sama. Itu untuk menciptakan kesalehan umat beragama dalam menjalankan agamanya dan juga melakukan moderasi beragama dan menciptakan kerukunan antar umat beragama. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pelayanan keagamaan, baik itu kitab suci maupun pendirian rumah ibadah dan lain sebagainya. Di samping itu ada misi yang keempat dan kelima terkait dengan pendidikan keagamaan. Nah, kalau pendidikan keagamaan itu khusus yang ada pada agama-agama. Kalau pendidikan agama itu mata pelajaran agama. Nah, kalau pendidikan keagamaan, kalau di Islam ada dinia, ada pesantren dan lain sebagainya. Kalau di Kristen asraman ya, asraman. Kalau di Buddha Pabaja Samanera, di Katolik Kristen ada sekolah minggu, ada katekistik dan sebagainya. Itu pendidikan keagamaan. Nah, meningkatkan pendidikan keagamaan dan meningkatkan daya saing pendidikan keagamaan itu masuk dalam misi yang keempat dan yang kelima. Sedangkan yang keenam itu terkait dengan tata kelola pemerintahan, tata kelola birokrasi ya, yang bersih dan melayani. Itu tugasnya sekjen, kesekjenan, dan tugasnya ijen yang mengawasi, yang memeriksa, dan mengaudit ya, laporan kinerja dan laporan keuangan kita. Jadi sesungguhnya Kementerian Agama itu merupakan kementerian yang unik dan hanya ada di Indonesia, serta kementerian yang mengayomi, melindungi, dan memfasilitasi seluruh umat beragama. Ini yang harus kita syukuri, karena kita selama ini hidup rukun, tentram, damai. Maka tugas kita sebagai ASN, seluruhnya, baik guru, peneliti, WI, pejabat, JFU, JFT, Jaswara, itu semua adalah ASN Kementerian Agama. ASN itu aparatur sipil negara yang menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, ASN punya fungsi dan peran. Ada 3 hal peran dan fungsi ASN. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik. Artinya pelaksana seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Maka Bapak dan Ibu harus juga bisa melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan dirjen, dan seterusnya. Khususnya peraturan perundang-undangan terkait dengan tupoksi kita, tugas pokok dan fungsi kita. Kita kalau guru harus juga paham undang-undang tentang guru, peraturan pemerintah tentang guru, ya, peraturan menteri tentang guru, harus paham. Jangan hanya paham mata pelajarannya saja. Kalau mata pelajarannya ya otomatis karena tugas kita. Tapi peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas pokok dan fungsi kita juga harus paham. Karena kita dituntut untuk melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, kita sebagai pelayan publik, kita bertugas untuk melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita. Kalau guru, masyarakatnya adalah siswa-siswi, para wali murid, dan teman-teman yang stakeholders yang menjadi pemangku kepentingan dari tugas kita. Sama, yang lain juga gitu, peneliti, WI, dan seterusnya. Kita harus melayani publik, bukan dilayani, tapi melayani publik, melayani dengan profesional dan berkualitas. Profesional itu apa? Profesional itu gampangnya gini, melayaninya dengan seluruh pengetahuan yang ada,
menguasai pengetahuannya, menguasai caranya, menguasai pekerjaannya sehingga tuntas kerjanya itu profesional. Kalau berkualitas artinya kita melayani dengan baik, dengan pelayanan prima, tidak ada komplain, itu pelayanan berkualitas. Jadi kalau seorang guru, kalau masih ada komplain dari muridnya, dari wali murid, itu berarti belum berkualitas, belum melakukan pelayanan. Kemudian yang terakhir adalah sebagai peran dan fungsinya adalah sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Kita semua ASN, tanpa kecuali kalau ASN itu ya PNS dan non-PNS. Itu punya peran dan tugas sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai ASN malah menjadi pemecah belah, provokator, penyebar hoak. Nah ini yang begitu-begitu itu ya, cepat atau lambat pasti akan diaudit oleh Itjen, diinvestigasi. Maka kalau yang namanya ASN terikat oleh sumpah sebagai ASN, kita kan disumpah di atas kita, kitab suci kita masing-masing untuk setia kepada negara kesatuan Indonesia, untuk setia pada Pancasila, untuk setia pada Undang-Undang Dasar 45, ya, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, karena terikat oleh sumpah, maka kita harus juga menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi itu tugas ASN dan kita adalah ASN Kementerian Agama. Lebih khusus ASN Kementerian Agama harus bisa mewujudkan trilogi kerukunan umat beragama. Kerukunan antar umat beragama. Kalau antar itu beda-beda agama, Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Dan kerukunan intaran umat beragama dalam satu agama. Dan dalam satu agama itu kadang ada paham, ada aliran, ada madhab, ada urdu, ada sekte gitu. Itu juga harus rukun. Jangan sampai bertengkar. Tidak rukun. Yang ketiga adalah kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Jadi pemerintah tidak boleh curiga dengan umat beragama. Karena pemerintah harus hadir, mengayomi, melindungi, dan memfasilitasi umat beragama. Karena ada konstitusi yang mengharuskan untuk itu. Dan umat beragama juga harus menghormati pemerintah. Karena pemerintah tidak mungkin melarang warga negara Indonesia, warga negaranya, ya, dalam memeluk agama, menjalankan agama. Ya, kalau di Undang-Undang Dasar 45 kan pasal 28E, 28I, dan 29 itu negara Indonesia berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Negara ya, memberikan, menjamin kemerdekaan setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan melaksanakan agamanya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi pemerintah harus menjamin itu. Dan umat beragama juga harus percaya kepada pemerintah. Tidak mungkin pemerintah menzalimi umat beragama. Jadi trilogi kerukunan itulah merupakan intisari dari moderasi beragama. Supaya kita semua umat beragama yang berada di wilayah hukum negara kesatuan Indonesia tetap rukun, hidup damai, harmonis, ya. Bagaimana kita menciptakan Indonesia maju, Indonesia yang berdaya, Indonesia yang berdaulat. Jadi itu kita itu nggak ikut berjuang, nggak ikut musuh penjajah. Nah, kita ini tugas kita hanya mengisi kemerdekaan, mengisi dengan hal-hal yang positif, menjaga kerukunan, menjaga keharmonisan. Jadi pembangunan negara intinya di situ. Nah, itu tugas Kementerian Agama. Kalau ada konflik-konflik antar umat beragama, maka yang jadi sasaran pertama adalah Kementerian Agama yang bertugas untuk menciptakan trilogi kerukunan. Kerukunan antar umat beragama, kerukunan inter umat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Saya kira gitu intinya pembangunan dari pembangunan dan agama yang menjadi core business dari Kementerian Agama. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, mari kita buka diklat PJJ ini dengan bersama-sama
membaca basmalah bagi yang muslim dan yang di luar agama Islam menyesuaikan sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Mari kita buka dengan berdoa wajah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri sampai di sini. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Baik, Pak Sekretaris. Bapak ya, Sekretaris yang saya hormati, dengan tertutupnya, dengan dibukanya kegiatan ini, kita sudah berhak untuk mengikuti dengan seksama. Tidak ada lagi istilah tidak bisa, tapi kita berusaha belajar bersama, karena ini tugas pokok kita di Kementerian Agama, terutama guru, itu wajib hukumnya kita harus mengikuti kegiatan ini minimal 20 jam dalam 1 tahun itu. Nanti kalau tidak tuntas nanti Bapak Sekretaris bisa marah-marah ini, karena beliau bertanggung jawab untuk peningkatan SDM di Kementerian Agama. Gitu. Nah, Pak Haji yang saya hormati, kira-kira boleh peserta bertanya jawab, Bapak tidak ada tidak ada kegiatan lain? Boleh, satu dua. Boleh, Pak? Nggih, mohon izin ya. Jadi kesempatan yang baik ini kami persilahkan ya kepada peserta, nanti dibantu oleh Bu Kade untuk menunjuk siapa yang diperbolehkan untuk bertanya jawab. Silakan. Ada Ibu Lali Hidayati ya. Laili. Bu Laili ya, silakan Bu Laili. Silakan. Lanjut langsung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang ingin tanyakan terkait dengan tugas kita sebagai pelayan masyarakat dengan pembangunan bidang agama. Kan sebagaimana tadi kita ketahui bahwa pembangunan bidang agama di Kementerian Agama itu tujuannya itu untuk kerukunan tri umat beragama. Nah, antar dan inter umat beragama dengan pemerintah. Yang ingin tanyakan, kan kalau kita tugas di pedesaan itu, pasti radikalisme itu pasti ada. Mau tidak mau, memang itu pasti ada. Nah, sekarang bagaimana kita selaku pelayan masyarakat, sekaligus juga sebagai pendidik, mulai dari anak didik kita, untuk supaya tidak terlalu radikal, sekalipun memang mungkin di lingkungannya dia radikal, tapi untuk tidak terlalu radikal dengan agama. Karena di antara umat beragama sendiri, di kalangan yang satu agama aja, sering dia saling menyalahkan, umpamanya beda dia dengan yang satu kelompok dengan satu kelompok yang lain, itu sering mereka saling menyalahkan. Nah, kita sebagai pendidik bagaimana untuk meluruskan hal yang demikian itu supaya mereka tidak tersinggung. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Laili. Silakan Pak Haji. Langsung. Luar biasa pertanyaannya. Ini Bu Laili. Ya. Nah, kita ini adalah ASN Kementerian Agama. Kalau menemui atau mendapati masyarakat ya, yang kemudian berbeda agama, kemudian sering salah paham, sering tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, atau kalau kita mendapati intern umat beragama saling menyalahkan, ya, kemudian saling menuduh satu dengan yang lainnya. Itu bagaimana caranya? Jadi gini, yang tidak dibolehkan itu radikalisme, ada ismenya. Jadi seringkali masyarakat itu dalam membedakan radikal. Kalau radikal itu kan mendalam. Jadi beragama yang radikal artinya beragama yang mendalam, tahu betul sampai kepada akar-akarnya. Itu bagus. Karena dia benar-benar mendalami ajaran agamanya secara utuh, komplit, menyeluruh, dan mendalam. Itu pemahaman yang radikal.
Yang tidak boleh itu yang kemudian terjebak pada radikalisme. Ya. Nah, radikalisme ini yang sangat berbahaya. Kalau ada ismenya, nanti kemudian dia mendalami ajaran agama, tapi kemudian dia sering dan melakukan menyalah-nyalahkan agama lain. Menyalah-nyalahkan agama lain. Atau juga dalam interaksi beragama juga sering saling menyalahkan, menyebar hoak, melakukan hate speech dan lain sebagainya. Ya, itu yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, para penyuluh, para guru sekarang berusaha mendidik, menyampaikan kepada masyarakat yang baik dengan cara apa? Dengan cara mencari titik-titik temu, mencari titik-titik persamaan, jangan mencari titik-titik perbedaan. Contohnya, misalkan kita kan beda agama, ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kristen dan seterusnya. Coba cari titik persamaannya. Satu, kita sama-sama manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia. Kita sama-sama warga negara Indonesia. Kita punya kewajiban untuk bersama-sama membangun Indonesia menjadi negara yang maju, yang berdaulat, dan seterusnya. Kita sama-sama hidup di satu bumi. Buminya kan cuma satu. Ditinggali, didiami oleh berbagai macam agama, berbagai macam bangsa, dan berbagai macam bahasa. Perbedaan itu adalah takdir Tuhan. Andaikan Tuhan mau, itu disamakan semua juga bisa. Tapi Tuhan kemudian menakdirkan orang berbeda-beda. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang matanya sipit, ada yang matanya lebar, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena kita ini sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama menjadi makhluk yang mulia, dan yang termulia dari ciptaan Tuhan adalah manusia. Maka kita harus saling bisa menghargai, menghormati, dan saling memahami antara satu yang dengan yang lainnya. Beda agama jangan kemudian menjadi sekat untuk kita tetap bersaudara. Kan kita sudah diikat sama-sama tinggal di negara kesatuan Indonesia, sama-sama warga negara Indonesia. Ayo cari titik persamaan. Ayo kita berlomba-lomba membangun kebaikan. Walaupun kita beda agama, ayo berlomba-lomba ya, menciptakan kebaikan. Ayo berlomba-lomba menciptakan dunia yang damai. Ayo berlomba-lomba menciptakan masyarakat yang harmonis. Itu dicari titik-titik persamaan. Jangan mencari titik-titik perbedaan. Yang namanya agama, ya, itu keyakinan. Kalau keyakinan, ya sudah sama-sama punya keyakinan, kita harus bisa saling memahami, saling menghargai, dan saling menghormati. Itu kuncinya. Itu. Jadi kalau kita mendidik anak-anak kita, siswa-siswi kita, didiklah yang baik. Jangan kemudian, ini kan orang tua, para guru, para pendidik, para tokoh masyarakat harus bisa bersikap bijak kepada masyarakat, pada murid dan pada anak-anak juga. Jangan anak-anak kita sejak kecil sudah dibiasakan membeda-bedakan orang. Sejak kecil, jangan itu, jangan bergaul dengan orang Bali, jangan bergaul dengan orang Bugis, jangan ngomong orang Jawa, jangan bergaul dengan orang Papua, orang-orang gini-gini. Jadi yang diambil itu jelek-jeleknya. Kemudian akhirnya membuat orang dengan satu orang dengan yang lainnya, beda agama, beda suku, beda bahasa, beda ras, beda kulit, itu kemudian apa? Tidak menganggap sebagai saudara sesama manusia. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang
pendidikan-pendidikan yang tidak baik itu jangan dibiasakan. Coba kita berusaha ya membiasakan yang benar, jangan membenarkan kebiasaan. Jadi jangan kemudian gini, kita punya anak, terus di sekolah itu, di SD, SMP, SMA, itu kan bermacam-macam agama, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam suku, apalagi kayak di Bali itu kan multikultural. Nah, di situ diajari orang bisa saling menghargai dan menghormati, saling memahami. Jangan kemudian anak kita, jangan main-main ke sana, itu orang Papua itu hitam. Orang ya memang hitam, mau apa kalau hitam? Ya. Kan orang tidak dilihat dari bentuk fisiknya, orang dilihat kemuliaannya itu dari perilakunya, dari etikanya, dari akhlaknya. Nah, jadi maksud saya caranya begitu, termasuk yang beda-beda agama. Ya. Misalkan ibu di Bali kan sering lihat pura-pura orang Hindu sedang sholat atau sedang beribadah, ya sudah dihormati. Ya. Jangan kemudian saling ledek, saling guyon-guyonan, yang guyon-guyonnya itu yang saling menyinggung keyakinan masing-masing, dan itu tidak produktif. Bisanya adalah saling memahami, saling menghormati, dan saling menghargai. Saya sering memberi contoh, ya, memberi contoh yang sering kali agama-agama berbeda, tapi cukup harus saling menghargai dan menghormati. Contoh, kalau orang Islam meninggal itu kan dimandiin, dikafani dengan kain putih, kemudian disolati. Kalau orang Hindu ya ngaben itu, orang Kristen dimandiin pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu. Sebagian orang Hindu di India dihanyutkan di Sungai Gangga. Orang yang di Mesir ada agama-agama kuno yang kemudian kalau mati dibalsem, diawetkan. Nah, itu keyakinan mereka masing-masing. Cukup kita saling menghargai, saling menghormati. Jangan kemudian ledek-ledekan. Kalau ledek-ledekan nanti jadi gurau dan akhirnya menjadi bisa bertengkar ujung-ujungnya. Ledek-ledeknya begini misalkan, orang Hindu ngomong, orang Islam itu kalau udah mati nakut-nakutin orang, dipotongin kayak sekarang itulah peti yang ada dipotongin kalau supaya takut corona. Dibalas sama orang Islam, itu orang Hindu ngapain dibakar tuh? Emang sate dibakar. Jadi kalau beda-beda tuh akhirnya orang Kristen yang baru Kristen itu mati kejak pakai dasi, digodok lagi sama orang yang lain. Ngapain Kristen itu udah mati kok kayak mau kawin lagi, mau merit. Yang begitu-begitu nggak produktif. Yang harus kita lakukan apa? Ya sudah, itu keyakinan mereka masing-masing, cukup kita pahami, kita berikan penghormatan dan saling menghargai. Itu. Saya kira itu yang harus kita lakukan. Kalau Anda tanya kepada saya, Islam, ya, kalau mati kenapa sih kok dikafani? Saya bisa menjawab, orang Islam kalau mati itu kan akan bertemu kepada Tuhan yang Maha Suci, maka harus dimandiin, kemudian dikasih kain kafan yang bersih, suci, bersih, karena dia akan bertemu kepada yang Maha Suci, kemudian disolati, dan seterusnya kan itu bisa berargumentasi semacam itu. Saya kira agama-agama lain juga punya argumentasi filosofis, argumentasi atau hikmah-hikmah yang ada di baliknya. Kalau diskusi begitu bagus, tapi yang diskusi debat kusir, saling ledek-ledekan, itu nggak ada kelarnya. Karena agama itu ada dua sisi, ada yang rasional, ada yang tidak rasional. Jadi di situ harus kita bisa saling memahami, saling menghargai, saling menghormati. Sama juga kita beda suku, ya kan. Bahasanya kan beda-beda. Saya Jawa dengan Sunda. Kemudian sudah ngomong, ya. Ketika saya berada di toilet, ya, orang sudah datang. Mungkin
Maksudnya dia kepingin cepat-cepat masuk ke toilet. Orang sudah ngomong atas. Saya ada di dalam toilet. Ya, karena saya nggak paham atas itu apa. Ya, pahaman orang Jawa atas itu kan keras. Iya memang keras ini nggak keluar ini ya. Akhirnya begitu kan. Padahal atas bahasa Sundanya apa? Sudah selesai belum gitu. Jadi beda bahasa juga harus kita saling menghargai dan menghormati. Ya. Jadi disitulah kuncinya supaya kita tetap bersaudara, tetap hidup harmonis. Yang terpenting gini, untuk apa kita ngeributin perbedaan? Coba kita lihat persamaan, kemudian ayo bergandengan tangan membangun negara kita menjadi negara yang maju, yang berdaulat. Bersama-sama menciptakan kebaikan, ya. Bersama-sama berlomba-lomba menciptakan dunia yang damai. Saya kira itu lebih bagus daripada ribut ini. Biasanya ribut-ribut itu karena apa? Karena ada kepentingan di situ. Ya, pilkada, kepentingan politik, kepentingan apa, macam itu yang menjadi bumbu-bumbunya. Nah, saya kira kita harus menjadi ASN yang cerdas, apalagi ASN yang agama, yang harus bisa tetap memelihara kerukunan antar beragama, kerukunan intern umat beragama, intern juga begitu. Kalau intern kadang-kadang di Islam misalkan beda-beda mazhab, ya sudah. Yang penting tahu caranya, tahu dalilnya, ya sudah, nggak usah saling menyalahkan. Biasanya yang ribut itu yang nggak tahu. Yang ribut itu yang hanya mengandalkan kebiasaan. Biasanya saya tuh begini, biasanya ustadz saya tuh begini, biasanya guru-guru saya begini. Terus kok ada orang beda, nggak ngerti apa alasannya. Tapi kalau orang punya ilmu, ngerti ilmunya, tahu beda-beda. Oh, sudah kalau begitu, sudah kamu yang begitu, kamu ngambil yang situ. Kayak orang tahu jalan. Ya kan saya tahu jalan ke Bali. Yang satu naik pesawat, yang satu naik darat, itu sama-sama tahu tujuannya ke Bali. Ya, saya kira begitu sikapnya. Ya, itu tergantung kita. Makanya kita harus bisa mendidik anak kita, murid kita, dan juga masyarakat kita supaya menjadi masyarakat yang cerdas. Tidak gampang dibawa isu-isu hoak, isu-isu yang ada di medsos yang nggak karu-karuan itu, yang tidak melakukan cross check, recek dan tabayun. Nah, kalau yang begitu-begitu itu cenderung memang ada tujuan-tujuan yang bersayap di balik itu. Karena itu kita jangan gampang terpengaruh oleh buzzer-buzzer yang ada di medsos yang nggak jelas itu. Coba kita harus bisa berpikir produktif, yang berpikir ya rasional supaya kita menjadi manusia yang benar-benar bisa merajut persatuan dan kesatuan. Saya kira gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan. Bapak Ibu yang saya hormati. Ada satu lagi? Kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Ya, itu siapa itu Pak Fauzan? Ya, silakan. Silakan Pak, silakan. Itu di mute Mas Ian, nggak dengar suaranya. Halo Pak, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dengan Pak. Yang saya tanyakan, bagaimana dinamika moderasi beragama pada saat pandemi ini, Pak? Ya, itu. Sudah. Silakan ini, Pak. Ya. Turhanuddin. Ya, Turhanuddin dari Lombok Timur ini, Pak. Ya. Oke, terima kasih atas apa yang Bapak sampaikan dan kami siap mengawal itu untuk demi Indonesia lebih baik dan lebih maju ke depan. Ya. Pertanyaan saya Pak satu saja karena kebetulan saya juga yang sudah dibiayai oleh Kementerian Agama untuk S2-nya yang fokus pada fokusnya di pengawas Pak. Fokusnya di pengawas. Cuma persoalannya di daerah itu ketika rekrutmen pengawas kami harus ada rekomendasi bupati, itu kendalanya Bapak. Kebetulan saya tugasnya di SD Pak, SD. Jadi saya guru PAI SD.
Jadi mohon solusi itu Pak, bagaimana supaya kami bisa untuk rekrutmen pengawas itu tidak terlalu jelimet persoalannya. Ya, ya, Terima ya. kasih Bapak. Ya itu Pak Hasan apa? Pak Hasan mau tanya apa tuh Pak Hasan? Singkat aja, silakan. Silakan Pak Hasan. Ya di mute itu Mas Ian. Siap. Ya silakan. Silakan. Waduh, gimana itu? Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Izin, saya cuma nyampaikan satu hal saja. Kebutuhan. Nggak dengar suaranya. Waduh, Suaranya Pak, nggak dengar Bapak. Mic-nya sudah saya pegang ini, Prof. Ya, itu kurang keras suaranya yang keras. Sudah saya keraskan deh. Ya, nah, silakan. Silakan. Saya dari Sumbawa, itu pulau yang ada di NTB. Silakan apa? Nggak dengar saya. Jangan pakai Ya, suaranya hilang Pak Hasan. Mic-nya ini minta maaf Nah, deh. yang kita deketin. Cabut jangan, nggak usah pakai mic, nggak usah pakai mic, Nggak langsung usah aja di pakai laptop. headset, Pak. Nggak usah pakai headset, Jangan Pak. dipakai headset, jangan pakai headset Pak Hasan. Oh, Cabut ya. ya, Oke. bisa masuk ini? Ya, udah. Lanjut. Mohon maaf, Prof, gangguan teknis. Sekarang Headsetnya cabut Pak, nggak kedengeran Pak. Headsetnya cabut saja. Ya. Oke. Nah, sudah saya cabut headset ini. Ya, jelas. Ya, bagus. Makasih. Rekrutmen guru kan sekarang sementara Masih nggak jelas, nggak denger saya. waduh. Rusak. Bang. Ya, rekrutmen guru. Ya gini aja dah. Iya. Saya jawab. Iya dah. Nanti tanya sama Makasih Pak dah, Made. Prof. Minta maaf suaranya kacau. Ya. Iya. Udah ketangkep kayaknya. Jadi begini, rekrutmen guru dan pengawas gitu ya. Untuk guru, ya insya Allah tiap tahun nanti akan ada rekrutmen PNS kan. Tahun ini juga ada, sedang SKB kan gitu. Nanti ada SKB tuh, kelanjutan yang tahun kemarin, karena masa pandemi kan. Tuh. Jadi untuk pengawas, sebenarnya pengawas itu ini saya kan alhamdulillah saya pernah di Pendis ya. Yang saya ketahui ya rekrutmen pengawas itu kan harus berdiklat dulu. Setelah diklat baru bisa diangkat menjadi pengawas. Kan begitu. Jadi sesungguhnya ya, aturannya sudah jelas. Kadang-kadang yang tidak jelas itu ya dikanwil-kanwil. Kadang-kadang yang diangkat belum diklat diangkat dari kepala jadi pengawas dan sebagainya. Karena di situ ada apa? Konflik of interest, kepentingan. Jadi kalau menurut saya, kalau di aturan yang jelas, mau jadi pengawas, mau jadi kepala madrasah, itu harus diklat dulu. Nah, setelah diklat, baru diangkat. Sekarang kan seringkali ada perbedaan. Lain didiklatkan, lain pula yang dia dilantik. Nah, itu yang sering terjadi. Maka insya Allah di kepemimpinan Menteri Agama yang sekarang itu beliau sangat mewanti-wanti agar supaya kita bertindak profesional, jangan menzalimi orang, ya supaya kita benar-benar siapa yang layak itu diangkat, ya, jangan karena tim sukses macam-macam dan sebagainya itu akan sama Pak Menteri sekarang benar-benar harus sesuai dengan prosedur yang ada. Tuh, kemudian yang terakhir dari Pak Fauzan, bagaimana moderasi beragama di masa pandemi? Ya, moderasi beragama tetap jalan walaupun dalam kondisi pandemi. Contohnya, ya, misalkan, ya,
dalam kondisi pandemi kan kita harus pakai masker, harus jaga jarak, harus cuci tangan, ya begitu-begitu itu juga harus bagian dari moderasi beragama. Jangan kemudian kita merasa ingin dekat dengan Tuhan, ingin beribadah, kemudian tidak memperhatikan protokol kesehatan. Maka ini juga tidak sesuai dengan moderasi beragama. Ya, pergi ke masjid, merasa ini takdir Tuhan, ini Tuhan yang memberikan penyakit, kita nggak usah takut. Nah, yang begitu itu berarti orang nggak sadar, nggak paham. Ya. Jadi kita harus mengikuti protokol kesehatan. Karena itu juga ya, hukum alam itu adalah ketentuan dari Tuhan. Jadi kita juga harus mengikuti hukum alam. Nah, kalau kita melawan hukum alam, ya, kalau ada virus yang kena dengan kita, ya kita melanggar juga hukum Tuhan. Hukum alam itu bagian dari takdir Tuhan dan ketentuan Tuhan. Saya kira gitu. Jadi kondisi pandemi, sikap moderasi beragama harus tetap ya, kita lakukan. Karena justru dalam kondisi yang semacam ini, kesadaran kita harus muncul. Ya, kesadaran persaudaraan, kesadaran kita sama-sama ingin terbebas dari musibah ini. Ya. Kalau virus COVID-19 kan nggak lihat orang beragama apa. COVID-19 nggak melihat orang mana, suku mana. Semua ya harus mengikuti protokol kesehatan supaya tidak kena terpapar dengan COVID-19. Nah, disitulah orang yang mengikuti protokol kesehatan adalah orang yang mengikuti moderasi beragama, adalah orang yang sadar bahwa seluruh ketentuan-ketentuan hukum alam, hukum sebab akibat itu adalah hukum dan ketentuan dari Tuhan. Ya kan gitu. Kita harus mengikuti itu. Seperti kita mengikuti kalau api itu membakar. Ya. Kalau tangan kita kan ke api ya terbakar. Di situ harus kita pahami bahwa hukum alam itu bersentuhan atau linear dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Disitulah namanya moderasi beragama. Moderasi beragama itu kita manusia harus mengikuti fitrah kita. Itu harus mengikuti hukum alam atau sunnatullah kalau Islam. Saya kira gitu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Prof. Demikian tadi Bapak, Ibu yang saya hormati, Bapak Sekretaris Badan Litbang sudah menjawab dari beberapa pertanyaan Bapak Ibu sekalian, di antaranya tadi bagaimana kita sebagai guru yang di desa-desa terpencil mungkin memang sering melihat kejadian radikalisme gitu ya. Disampaikan oleh beliau tadi, saya mengulas sedikit, radikal itu pasti wajib kita lakukan di masing-masing kompetensi khususnya agama, tapi radikalisme jangan gitu, saya kira tadi sudah disampaikan sama beliau. Dan selanjutnya Bapak yang saya hormati, karena mungkin kegiatan Bapak terlalu banyak ya. Pertama saya ucapkan sekali lagi Pak, terima kasih Pak Eson. Pak Prof. Dan mudah-mudahan ke depan lagi kita bisa bergabung Pak di lain kesempatan. Ya, kapan ke Bali ini? Ke Labuan Bajo aja sekalian nanti Pak, kita bisa mudah-mudahan nanti ada di sana kegiatan. Terima kasih Prof. Terima Kami kasih persilakan Prof. Pak Haji untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Tadi saya dengar ada tamu, kami persilakan nanti lama ditunggu tamu, enggak enak juga. Terima kasih.